Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi sama aku Ekawati. So di video kali ini aku bakalan kembali untuk membawakan salah satu kasus pembunuhan berantai. So buat kalian yang baru pertama kali nemuin channel ini, jangan lupa di subscribe, karena dengan subscribe kalian akan terus terupdate dengan video-video baru. Apabila aku mengupload video baru, maka kalian akan menjadi penonton pertama di videoku. Oke, kali ini langsung aja aku bakalan membawakan suatu kisah pembunuhan berantai yang dilakukan oleh seorang wanita bernama Vera Renzi. Yang dimana Vera ini memiliki hobi membunuh kekasihnya. Hobinya sangat aneh guys. Seperti yang kita tahu bahwa pembunuhan berantai seringkali menyita perhatian publik, yang dimana pembunuhan berantai seringkali dilakukan oleh seorang pria. Namun ini berbeda, pembunuhan berantai kali ini dilakukan oleh seorang wanita bernama Vera Renzi. Vera Renzi lahir di Romania pada tahun 1903. Vera juga lahir dari keluarga yang kaya raya, keturunan bangsawan Romania. Pada saat Vera berusia 13 tahun, ibunya meninggal dunia. Hal ini membuat ayahnya memutuskan untuk pindah di Barekrul untuk memulai kehidupan baru di sana. Vera tumbuh menjadi seorang wanita yang tidak suka dikekang dan lebih memilih kebebasan untuk bebas melakukan apapun yang Vera mau. Contohnya seperti Vera seringkali bergonta-ganti pasangan. Selama ia masih remaja, ia sering berkencan dengan banyak pria. Dan sampailah pada suatu hari, Vera memutuskan untuk menikah dengan seorang pria bernama Carl Sick. Kemudian Vera dikaruniai seorang anak yang kemudian ia beri nama sebagai Lorenzo. Pada awal kehidupan rumah tangganya Vera dan Carl berjalan sangat baik, bahkan dikenal sangat harmonis. Bahkan bisa dibilang tidak pernah terjadi pertengkaran di antara mereka berdua. Bahkan tidak pernah terjadi pertengkaran di antara keluarga mereka. Pada suatu ketika, Carl, suaminya Vera ini, tidak pulang beberapa hari ke rumah. Bahkan Carl juga sering pulang larut malam. Hal ini tentu membuat Vera curiga dan kemudian menuduh Carl berselingkuh. Karena rasa cemburu Vera yang terlalu berlebihan, maka tibalah pada suatu malam Vera berniat untuk meracun suaminya, si Carl ini. Dan benar saja Vera membunuh suaminya, si Carl ini, dengan cara meracuninya. Kemudian Vera lalu menyimpan jenazah suaminya ini dalam sebuah peti mati yang kemudian ia simpan di ruangan bawah tanah rumahnya. Tidak hanya itu, Vera juga berbohong kepada para keluarga, para tetangga, dan para kerabatnya. Vera mengaku bahwa suaminya telah meninggalkan dia. Suaminya menghilang begitu saja dan meninggalkan rumah mereka. Setelah beberapa lama menjanda, Vera kemudian memutuskan untuk menikah lagi dengan seorang pria bernama Joseph. Namun sayangnya pernikahannya yang kedua juga sama dengan pernikahannya yang pertama, suaminya Joseph. Setelah beberapa bulan menikah dengan Vera, Joseph juga dikabarkan telah hilang secara tiba-tiba dan tidak pernah ditemukan lagi. Namun tidak hanya berhenti di situ, Vera kemudian kembali mengaku bahwa suami keduanya itu telah meninggalkan mereka Vera kemudian kembali mengaku bahwa suaminya itu telah pergi meninggalkannya secara tiba-tiba. Pada suatu malam, Vera pergi ke sebuah pesta dansa dan kemudian bertemu dengan seorang pria yang dimana pria tersebut adalah seorang pebisnis yang sangat tampan yang kemudian menarik perhatiannya Vera. Namun sayangnya pria tersebut sudah memiliki istri. Akan tetapi Vera tidak menyerah untuk menggoda pria tersebut agar jatuh ke dalam pelukannya. Dan pada akhirnya Vera dengan pria tersebut menjalin hubungan gelap. Namun pada suatu ketika dikabarkan kalau istrinya si pria tersebut tengah hamil. Tibalah suatu malam di mana pria tersebut kemudian mendatangi rumah Vera untuk mengakhiri hubungan gelap mereka tersebut. Akan tetapi Vera tidak terima begitu saja dan tetap tidak mau kehilangan pria tersebut. Hingga pada akhirnya karena Vera tidak mau kehilangan pria tersebut, Vera menghabisi nyawa pria tersebut sama seperti kekasih-kekasihnya terdahulu. Kemudian Vera menyimpan jenazah pria tersebut di dalam peti mati yang disimpan bersama dengan jenazah-jenazah korban Vera yang lain di ruangan bawah tanah. Namun kali ini istri dari pria tersebut tidak tinggal diam. Istri dari pria tersebut melaporkan kepada polisi atas hilangnya suaminya.
Setelah polisi melakukan penyelidikan yang lebih lanjut, akhirnya polisi memutuskan untuk melakukan penyelidikan kepada Vera, yang dimana Vera saat itu dicurigai terlibat dalam kasus hilangnya pria tersebut. Setelah melakukan penyelidikan atau penggeledahan di dalam rumah Vera, kemudian polisi berhasil menemukan 35 jenazah seorang pria. Setelah polisi melakukan penyelidikan atau penggeledahan di rumah Vera, kemudian polisi berhasil menemukan 35 jenazah seorang pria yang berada dalam peti mati di ruangan bawah tanah rumahnya Vera. Dari jenazah-jenazah yang ditemukan oleh polisi, ternyata polisi juga menemukan jenazah seorang anak kecil yang diduga itu adalah jenazah anaknya Vera, yaitu Lorenzo, yaitu anaknya Vera dengan kekasihnya yang pertama, yaitu Carl. Vera mengaku membunuh anaknya Lorenzo karena Lorenzo berusaha untuk melaporkan perbuatan ibunya kepada orang-orang. Sedangkan jenazah-jenazah pria yang lain diduga adalah kekasihnya Vera. Yang Vera bunuh dan kemudian menyimpan jenazahnya di dalam peti mati di ruangan bawah tanah rumahnya. Wow, ada ya seorang ibu yang tega menghabisi nyawa anaknya sendiri, darah dagingnya sendiri, bahkan suaminya tercinta. Dan kalian harus tahu, ketika Vera diinterogasi alasannya kenapa dia membunuh para kekasihnya, ternyata ketika Vera diinterogasi alasannya kenapa Vera begitu tega membunuh para kekasihnya, kemudian Vera mengaku bahwa dirinya tidak ingin para kekasihnya itu meninggalkannya untuk wanita lain. Selain itu juga, Vera juga menegaskan bahwa ia melakukan semua itu semata-mata karena ia juga ingin menyimpan dan menjaga pria-pria tersebut untuk selamanya. Wow, ini parah sih ya kasusnya Vera. Menurut kalian, apakah Vera itu terkena gangguan jiwa atau Vera itu adalah seorang psikopat? So, apa pendapat kalian tentang kasus ini? Kalian bisa komen di bawah. Vera dijuluki sebagai Black Widow karena selalu memakai pakaian yang berwarna hitam. Kemudian Vera Renzi dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Namun tidak beberapa lama kemudian, Vera menjadi gila dan terlihat berbicara sendiri, ketawa sendiri, dan terlihat ia seperti sedang berbicara dan ketawa dengan para kekasihnya yang sudah ia bunuh. Namun setelah beberapa tahun kemudian, Vera akhirnya meninggal dunia di dalam penjara. So, buat kalian yang udah nonton sampai akhir, jangan lupa di subscribe supaya kalian bisa terus terupdate apabila aku mengupload video baru ke channel ini. Selain itu juga sebagai bentuk dukungan dari teman-teman supaya aku bisa terus berkarya di YouTube. Thank you for watching guys, and see you next video.